Kemuliaan suatu ilmu bergantung kepada jalanan menuju pertemuan dengan Allah. Bagaimana caranya agar kita sampai kepada Allah? Pada pertemuan sebelumnya sudah dikatakan bahwa ilmu asma wa sifat adalah ilmu yang paling mulia. Tak ada yang lebih mulia daripada ilmu asma wa sifat. Sebab kemuliaan suatu ilmu bergantung kepada kemuliaan sesuatu yang dibahas dengan ilmu itu. Ketika tidak ada yang lebih mulia dari Allah, maka tidak ada ilmu yang lebih mulia daripada ilmu tentang Allah. Dan ilmu tentang Allah, itulah dia ilmu asma dan sifat. Maka ilmu tentang asma wa sifat adalah ilmu yang paling agung di permukaan bumi. Maka orang-orang yang tidak mau untuk mengetahui ilmu asma wa sifat sangatlah merugi. Kenapa tidak? Dia jauh daripada ilmu yang termulia di permukaan bumi. Dan kalau kita mengerti apa yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa ketika kita kenal Allah dan kenal siapa diri kita, maka perjalanan hidup kita adalah perjalanan kita menuju Allah itu sendiri. Maka hidup wahai muslim, wahai muslimah, adalah perjalanan menuju Allah. Perjalanan menuju pertemuan dengan Allah. Faman syaa ittakhadha ila rabbih sabila. Maka barang siapa yang mau, ambillah perjalanan menuju Allah. Berjalanlah menuju Allah. Fastabiqul khairat pada dasarnya adalah fastabiqul khairat dalam menuju Allah. Berlomba-lomba di atas ketaatan adalah berlomba-lomba menuju Allah. Berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, merupakan aib kalau kita diajak belajar tentang Allah lalu kita tak peduli. Padahal ini ilmu paling mulia. Dan kita sedang duduk dalam bahasan majlis bicara tentang ilmu paling mulia, lalu kita tak peduli. Kalau seorang muslim tak suka lagi diajak bicara tentang Allah, bahaya loh. Nah, semoga santri kita pandai berakhlak dan beradab di dalam menimba ilmu. Karena adab dan akhlak itu adalah modal utama seorang pelajar untuk mendapatkan berkah ilmu dari guru yang mengajarnya. Adapun membohongi guru dengan bohong sekecil apapun akan membuat ilmu yang kita pelajari tak berkah. Kalau tak berkah ilmu yang kita pelajari, maka ilmu itulah yang akan mencampakkan kita kepada kehinaan. Maka belajarlah untuk beradab dan berakhlak. Kita lanjutkan. Di dalam bab ini, fadlul ilmi, kemuliaan ilmu tentang asma dan sifat. Allah adalah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita bertemu Allah.
Kalau kita tak bertemu Allah, kita hancur. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah, bagaimana caranya kalau kita tidak belajar tentang siapa Allah? Dan itulah ilmu asma wa sifat. Ilmu pelajaran asma wa sifat, asmaullah wa sifatullah, nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Para nabi dan para rasul, seluruh mereka tanpa terkecuali inti dakwah mereka kepada 3 poin. Bahasan dakwah para nabi dan para rasul 3 poin. Poin yang pertama, memperkenalkan kita kepada Allah. Maaf, menjadikan kita mengenal Allah. Mungkin kalimat tadi kurang pas. Memperkenalkan Allah kepada kita, menjadikan kita adalah makhluk-makhluk Allah yang kenal siapa Allah. Itulah yang disebut dengan ilmu ma'rifatullah, ilmu ma'rifah. Ma'rifah artinya mengenal. Seorang hamba mengenal Allah. Maka seluruh para nabi dan para rasul memperkenalkan Allah kepada kita agar kita kenal kepada Allah. Dan itulah dia ilmu asma dan sifat. Dua, mengajarkan kepada kita ilmu bagaimana caranya agar kita sampai kepada Allah. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan agar kita bertemu Allah? Yang pertama dan yang kedua beda nggak? Beda atau sama? Beda. Yang pertama, mengenal Allahnya. Yang kedua, jalan untuk sampai kepada Allah. Maka itulah syariat. Itulah syariat. Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus puasa? Kenapa kita harus jujur? Kenapa kita yang paling utama sekali, kenapa harus menjauhi syirik, menjauhi kufur, menjauhi kemunafikan? Kenapa kita harus berhaji? Kenapa kita harus sedekah? Kenapa kita harus menjalankan itu? Semua itu pada dasarnya adalah ilmu tentang jalan yang harus ditempuh agar kita sampai kepada tujuan perjalanan hidup kita bernama bertemu Allah. Karena tanpa itu kita tak akan bertemu Allah. Kita sudah katakan tadi, kalau tidak bertemu Allah, bertemunya siapa? Siapa? Iblis. Masuk neraka pengikut iblis. Yang tidak bertemu dengan Allah, pengikut iblis, masuk neraka. Maka syariat-syariat yang banyak ini yang kita kenal ini, ibadah-ibadah yang beraneka ragam ini, yang wajib, yang tidak wajibnya, muamalah-muamalah, mana yang halalnya, mana yang haramnya, perkataan-perkataan kita, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Semua ini ilmu yang akan mengajarkan kita bagaimana caranya supaya kita bisa bertemu dengan Allah. Karena mereka-mereka yang berjalan di atas jalan ini yang akan
mendapatkan tujuan hidupnya, yaitu bertemu Allah.